semuanya tidak bisa. Jangan seperti itu ya. Itu seperti pendeta namanya, tidak ada dialog begitu ya. Harus dibuka forum dialog, forum komunikasi, diskusi. Barangkali ada jamaah yang tidak paham. Bagaimana dengan ibu-ibu yang kemudian tidak punya keberanian untuk bertanya? Siapkan yang namanya kertas. Barangkali ibu-ibu ada yang bertanya, disampaikan kepada ustadznya melalui tulisan seperti itu. Ya. Nah, joyful membahagiakan dan endingnya adalah mencerahkan. Nah, kemudian masyarakat yang dihadapi itu heterogen, ada yang materialis, individualis dan lain sebagainya. Contoh ini Bapak. Ini gambar apa? Pohon. Pohon. Oke. Kenapa banyak orang kemudian ada yang memegang gergaji, ada yang memegang golok, ada yang memegang kapak di belakangnya? Kenapa? Apa pesannya? Pesannya apa? Dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual memahami ini, bukan hanya kecerdasan seksual. Artinya apa Bapak? Tidak semua yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh semua orang. Betul tidak? Kita menyampaikan pesan-pesan yang baik, tapi orang kemudian tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi? Ya macam-macam alasannya. Mungkin cara mubalik menyampaikannya tidak benar, salah, medianya, metodenya salah, atau mungkin jamaahnya memang tidak paham. Kan begitu? Jadi tidak semua apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh semua orang. Maka butuh metode di dalam menyampaikan itu dengan baik agar bisa pesan itu tersampaikan dengan baik kepada jamaah. Pembicara itu kan ada dua, ada enjoying, ada enjoyable. Apa bedanya enjoying dengan enjoyable? Pembicara yang enjoying itu dia hanya bisa menikmati dirinya sendiri ketika berbicara. Asik ngomong ngocehan seperti itu, setengah jam jamaah berasa 3 jam kan begitu. Wah, apa ini ngomong apa ngentut kan begitu. Nah, itu enjoying namanya, menikmati dirinya sendiri. Tapi enjoyable bisa dinikmati oleh jamaah. Ya. Acara pengajian 1 jam berasa kok 15 menit misalnya. Kenapa? Enjoyable, dapat dinikmati. Jadilah mubalik yang enjoyable, jangan menjadi mubalik yang enjoying. Kan begitu. Itu bedanya di sana. Nah, oleh sebab itu ini menjadi permasalahan Bapak. Nah, oke, Indonesia mencari zakat ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan ini di era sekarang itu era post-truth ya. Nah, prinsip-prinsip dakwahnya dulu yang saya sampaikan. Kalau dakwah harus efektif kalau disertai contoh. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat imitasi Pak, meniru Pak. Mubalik ini jadi pusat Pak, pusat perhatian. Ya. Jangan sampai menjadi mubalik Gatot Kaca tadi Pak. Gatot Kaca kayak nyocot begitu. Ya. Mengajarkan tentang merokok di mobil tapi di rumahnya merokok kan begitu. Ada mubalik yang masih merokok. Ada tidak? Saya merokok itu membantu program pemerintah. Kenapa? Justru dengan merokok saya berarti membantu program pemerintah. Biar cepat habis saya bakar katanya begitu ya. Seperti itu. Kemudian at-ta'rif qabla at-ta'rif, pentingnya membangun komunikasi, kedekatan, kemesraan, kelembutan ya antara dai dan makhluk, tundukkan hati umat dengan kasih sayang dan akhlak. Tundukkan. Tebarkan simpati, empati dulu Pak. Tadi dakwahnya Muhammadiyah di Majenang ini bagus, di taman terbuka begitu ya, sehingga banyak orang kemudian empati ya, simpati. Nah kemudian at-ta'rif qabla beban terasa lebih ringan bila paham. Jangan membodohi umat, gunakan bahasa sesuai dengan kondisi. Ini penting. Jangan menggunakan bahasa ilmiah yang kita sendiri tidak paham. Salah dalam menggunakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang itu masalah banyak sekali kontrasepsi. Maksudnya kontroversi ya, dia bilang kontrasepsi ya. Salah menyampaikannya ya. Pahami. Gunakan bahasa secara elegan.
yang bisa dipahami oleh masyarakat, ya. Kemudian at-tadarruj bi at-taqalid, beban harus bertahap sesuai dengan perkembangannya. Umat beragam, sesuaikan dengan kemampuannya. Jangan bahas zakat di depan orang miskin. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu beliau berpesan, janganlah berbicara anak di depan orang yang tidak punya anak. Janganlah berbicara kekayaan di depan orang yang tidak kaya. Janganlah berbicara poligami di depan orang yang hanya punya satu istri. Janganlah berbicara kesehatan di depan orang sakit. Kenapa? Ali bin Abi Thalib tidak mau menyakiti orang. Kenapa? Bisa tersinggung. Karena kadang-kadang hidup itu kan sawang sinawang. Betul tidak? Oh, enaknya jadi PNS. Padahal semua orang Indonesia PNS. Pegawai di sawah, pegawai di serabutan, kan gitu kan? Seperti itu. Kata PNS, oh enaknya jadi pedagang. Sawang sinawang hidup. Maka terima apa adanya, sebagaimana Allah kemudian mentakdirkan kita sebagai apa. Maka tadi ar-ridha bi qadarillah, ar-ridha bi rizqillah, ar-ridha bi syar'illah, seperti itu dalam konsep ini, ya. Selanjutnya, at-tabsyir qabla at-tanzir, memotivasi lebih efektif dibandingkan mengintimidasi. Maka Jawa itu kan didawahi oleh Wali Songo. Coba yang pertama kali kalau yang datang Islam itu seperti orang-orang Salafi, Pak. Semuanya haram, 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 kan begitu. Bid'ah, 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 bid'ah. Kira-kira tersebar tidak Islam dengan mudah? Tersebar apa tidak Islam dengan mudah? Tidak akan diterima. Maka Muhammadiyah itu di mana ada misionaris, di situ Muhammadiyah hadir. Muhammadiyah tidak hanya dakwah dengan kata-kata, tapi dengan ahwal, bilhal. Orang Nasrani mereka menyebarkan pesannya dengan materi. Muhammadiyah datang memberikan bantuan dengan materi melalui lazisme. Di mana ada misionaris, disitulah Muhammadiyah datang. Muhammadiyah selalu terdepan. Coba jenengan cek di mana-mana. Misionaris selalu dihalangi oleh Muhammadiyah. Yogyakarta sebagai basis misionaris itu dihalangi oleh Muhammadiyah. Di Jalan Kaliurang Muhammadiyah mendirikan bangunan. Bahu membahu dengan ormas-ormas yang lainnya, dengan perguruan tinggi dan sebagainya seperti itu. Sehingga ketika ada orang membutuhkan itu, kemudian tidak hanya disuruh sabar dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, cangkemmu kan begitu ya. Seperti itu. Tapi Muhammadiyah memberi langsung apa yang dibutuhkan, ada lazismu, berikan bantuan. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah itu haruslah kemudian memotivasi, tidak boleh kemudian mengintimidasi, membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan yang lain dan sebagainya seperti itu, ya. Padahal masyarakat belum paham, ya. Selanjutnya, al-usul qabla al-furu', lihat nasihat Luqman. Disampaikan apa? Akidah dulu. Dakwah itu akidah. Wa iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka. Sampai yang simpel-simpel dulu diajarkan bagaimana kemudian bertauhid dengan baik seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, nah ini apa namanya? Kita lanjut yang ya. Kesini yang terakhir. Nah, yang terakhir mana yang terakhir? Dai. Nah ini. Nah, ada 3 macam dai, Pak. Mubalik. Pertama ada mubalik climbers, pendaki. Kedua ada quitter. Ketiga ada mubalik yang campers. Climbers, pendaki. Mubalik pendaki. Mubalik orang yang lemah. Mubalik orang yang berkemah. Panjenengan berada di mana? Pendaki, orang yang lemah, orang yang berkemah. Camper, quitter, campers, atau pampers. Hah? Nah, bedanya apa?
Climbers memiliki motivasi tinggi, berjuang yang terbaik, belajar seumur hidup, optimis. Ini climbers. Quitter berdakwah sekedar cukup. Cukup saja kan. Yang penting kalau tanya-tanya dulu, Mas, saya bisa ngisi di sana kan ini apa? Cipratan rohani atau senapan rohani? Nah ini Quitter ya. Quitter ya. Berdakwah sekedar cukup, sedikit ambisi, semangat minim, mutu di bawah standar. Kalau khutbah isinya itu terus misi Ramadan, dalilnya kutiba, masjid Mujahidin kutiba, masjid Al-Hijrah kutiba, masjid Al-Barakah kutiba, masjid Al-Jihad kutiba, sehingga jamaahnya itu ustaz kutibanya sudah datang. Kenapa? Karena dalilnya kutiba terus kan begitu ya. Nah ini tipe Twitter, mobile Twitter ya. Yang selanjutnya camper, ada inisiatif sedikit semangat berdakwah hanya sampai titik aman. Kalau sudah dapat uang ya sudah. Ya seperti itu ya. Itu yang disebut dengan mubalik sayuk. Apa sayuk? Sayang uang. Nah selanjutnya climber mengusulkan perubahan merupakan perubahan, berkembang pesat, bisa diarahkan mewujudkan perubahan. Twitter menolak perubahan. Bagaimana menolak perubahan? Kalau ada mubalik baru, dia merasa jadi musuh. Kenapa? Periuknya terancam. Sehingga masih tidak pernah dikasih kesempatan kepada orang-orang muda. Itu kan anak kemarin sore ngapain diberikan sama dia? Nah, jadi ancaman itu generasi muda itu. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak? Uangnya terkoboran. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau camper itu kalau ada perubahan, ada generasi baru, alhamdulillah ada penerus. Quitter tidak mau ada orang baru. Kenapa? Karena periuknya merasa terancam. Begitu kemudian orang muda berceramah, ada salah sedikit dibesar-besarkan. Tuh kan saya bilang apa? Masih muda kalau disuruh ceramah, kan jadi batal itu, batal pula kan begitu seperti itu kan. Kemudian campers mau berubah hanya sampai titik aman, mempertahankan kenyamanan. Nah, inginnya di majelis dikasmen terus, di majelis ekonomi terus, gitu. Dipindah ke majelis tablik, keluar dari Muhammadiyah. Ada orangnya. Climbers perjalanan tidak, tapi bila perlu tapi hanya dijauhkan lagi. Quitter gak mau berenang, takut basah. Campers berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Maka dengan kita semua berada di posisi mana? Campers, quitter, atau campers? Climber, campers, atau quitter? Mana yang dipilih? Campers ya. Nah, yang terakhir, dakwah Muhammadiyah menurut Majelis Tabligh dan dakwah khusus ya, pimpinan pusat Muhammadiyah, dakwah sebagai upaya mewujudkan Islam agama yang rahmatan lil alamin, yang idealnya menyentuh segala lapisan dan kelompok masyarakat. Jangan boleh dakwah di tempat pelacuran, boleh nggak? Asal jangan berlangganan kan gitu. Berlangganan ceramah. Karena saya pernah ngisi ceramah tarawih di tempat pelacuran di Jogja, di Sarkem, tahu Sarkem? Tahu, wah saya aktivis. Pasar Kembang, ya ngisi ceramah tarawih. Wah, jadi pelacur itu hadir di sholat tarawih, mendengarkan. Begitu selesai sholat tarawih, langsung kemudian operasi mereka. Seakan-akan dapat justifikasi dari mubaliknya kan begitu. Tapi paling tidak pesan keagamaan sampai kepada mereka. Urusan mereka berubah atau tidak bukan urusan kita. Karena kata Allah, fa in aslamu faqad ihtada. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Tugas kamu hanya sekedar menyampaikan, tidak usah kemudian ngoyo kok tidak bisa berubah. Maka dakwah itu tidak boleh frustasi, Pak. Kalau dakwah itu frustasi, Jumat itu ya akan ditutup. Hadirin semuanya, karena ternyata di masyarakat kita sudah tidak ada perubahan. Sekalipun Jumat berkali-kali setiap minggu ternyata tidak ada perubahan. Mulai minggu depan Jumatan ditutup karena sudah tidak efektif ternyata begitu. Ya, tetap Jumat
penghematan itu dilakukan kan begitu, walaupun masyarakat belum berubah kan begitu, walaupun perubahannya sifatnya evolutif kan, bersifat lambat kan begitu ya, tidak cepat. Begitu Bapak, waktu sudah pukul 10 lebih, saya ininya sampai jam 12.